Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga kalau kita ada sampai pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Seminggu kita telah lewati dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan, dan hari ini secara khusus kita mengkhususkan diri untuk bersyukur atas semua pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Mazmur nomor 62 ayat 6 dan sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kita siapkan pujian, katakan, mataku tertuju padamu. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan sukacita kami menghampiri takhta anugerah-Mu untuk mempersembahkan segala korban, pujian, syukur dan terima kasih. Hati kami naik kepadamu, mendatangkan Engkau ajaib dan mulia. Kami rindu memperoleh lawatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami pada hari ini. Terimalah kami dengan semua korban persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Biarlah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati. Mataku tertuju
hari ini masing-masing berbicara dengan Tuhan. Biarkan singer menyanyikan pujian ini. Biarlah hari ini kita ada di sini bukan karena kebiasaan semata, tapi kita rindu untuk memperoleh lawatan daripada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita pada hari ini sungguh naik di hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh kita merasakan, menikmati, mengalami kasih Tuhan dalam hati kita. Biarkan singer saja menyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini sungguh keluar dari batin kami.
kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami ada di hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Biarlah melalui kebersamaan kami hari ini, nama-Mu dimuliakan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berdoa, bersekutu bersama-sama. Biarlah hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami, di mana Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Kami persembahkan pelayanan ini demi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Hari ini sudah memasuki bulan baru, ya. Usia kita semakin bertambah. Adakah kita lebih setia lagi kepada Tuhan? Mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah seberapa besar yang kita persembahkan untuk Tuhan? Sudah seberapa banyak hidup kita serahkan kepada Tuhan? Hari ini sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2024. Itu artinya kita sudah hampir setengah tahun tinggal di tahun 2024 ini. Mari, masih ada waktu untuk kita lebih lagi setia kepada Tuhan, untuk lebih lagi kita melayani Tuhan. Baik, kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, katakan sangkakala berbunyi. Mari saya undang kembali jemaat Tuhan. Mari saudara. Dari seluruh
api? Katakan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Baik, kalau tidak ada, kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan penyertaan-Mu Tuhan. Betapa Tuhan menyertai di setiap kehidupan kita, menuntun setiap langkah-langkah kita hari lepas hari, sehingga kita semakin hari semakin yakin akan kehadiran Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan
sayang-Mu yang memberikan kekuatan, keteguhan bagi kami dalam menjalani hidup yang berliku dan penuh dengan pergumulan. Terima kasih hari ini kami dapat menyatakan sukacita kami, kegembiraan kami, ucapan syukur, terima kasih dan hormat kami kepadamu. Tuhan, terimalah semuanya itu, karena itu adalah milik-Mu dan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang kami lewati. Terima kasih juga untuk sepanjang bulan yang kami lewati. Tuhan sudah menyertai setiap langkah kami, dimanapun kami berada. Ketika kami di rumah, ketika kami di jalan, ketika kami di kantor, penyertaan-Mu sempurna. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini di sini, semua karena anugerah-Mu. Kami tidak ingin melewati 1-2 jam ini dan kami pulang dengan kosong. Tapi kami ingin supaya Tuhan Engkau melawat kami, menjamah kami, sehingga sungguh kami dapat menikmati sukacita, kegembiraan, dan kami akan bawa pulang menjadi kekuatan bagi kami dalam seminggu, bahkan dalam hari-hari waktu-waktu yang kami lalui dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan dimuliakan. Karena itu terimalah ungkapan bibir, ucapan bibir yang memuliakan Engkau, yang kami nyatakan melalui setiap lagu-lagu kami hari ini, dan Tuhan berkenan atasnya. Hari ini juga kami ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, Engkau hidupkan perasaan kami, pikiran kami, batin kami, untuk meresponi firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu hari ini dapat memberkati kami dan menguatkan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya melaluinya firman ini dapat disampaikan dengan jelas, kami menerimanya menjadi kekuatan baru dalam menjalani hidup hari ini dan seterusnya. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan, tolong mereka supaya memperhatikan dengan baik dan mereka diberkati oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-6 dalam tahun ini. Dan ya, kita melewati sebulan lagi, kita melewati seminggu. Terus waktu terus berputar dengan cepat. Ya, Ibu Pri katakan kita tidak sadar bahwa kita semakin tua ya. Fisik boleh tua, tapi roh kita tetap semangat dan terus menyala-nyala. Ya, baik. Ya, materi kita masih merupakan sinambung daripada pelajaran atau pengajaran yang berkaitan dengan tujuan untuk meneguhkan iman kita sehingga kita tidak gampang untuk terombang-ambing oleh pengajaran yang begitu pesat yang disampaikan melalui media sosial ini. Jadi kita berawal dari tema berpeganglah pada ajaran yang benar. Nah, kita sudah belajar secara sepintas tentang doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang bersifat mendasar, yang berbicara tentang Pencipta kita, Allah, Bapa, Roh Kudus. Dan kiranya semuanya itu kembali menyegarkan ingatan dan pengetahuan kita, sehingga kita mampu berpegang di dalamnya. Karena itu ya, iman kita tidak tujukan kepada sesuatu yang kita tidak pahami. Walaupun memang tidak semua hal kita bisa pahami dalam iman ini, tapi paling tidak bahwa ada pokok-pokok, ada dasar-dasar yang disampaikan oleh Alkitab yang menjadi pegangan kita, sehingga kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kita manusia. Karena itu mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita akan baca bersama Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita ada di screen di depan, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak,
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia Allah setiap orang yang membaca, memperhatikan, dan berusaha untuk menyelami, memahami, mengerti, serta punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Tema kita atau subtema kita adalah manusia makhluk ciptaan gambar Allah atau Imago Dei, ya. Jadi Imago Dei itu gambar Allah, ya. Nah, ada salah satu gereja di Taman Harapan Baru namanya Imago Dei atau yang disebut sebagai gambar Allah, peta dan teladan Allah. Bapak Ibu bicara tentang manusia. Manusia itu unik, tapi juga kadang-kadang aneh. Apalagi kalau semakin hari semakin tua, ya. Jadi bisa sering terjadi miskomunikasi. Pak Eko, Ibu Pri, kadang miskomunikasi. Beberapa hari yang lalu Ibu Lia pesan di Deria, katanya tolong beli sampo 4 pitch. Lalu kemudian saya dengan dia lewat, saya juga tidak nggak 4 pitch itu maksudnya apa. 4 itu atau 4 renceng, ya. Lalu kemudian belilah, sampai di rumah dimarah-marahin kita. Kenapa beli banyak-banyak? Cukup 3 atau 4 saja, ya. Jadi ya itulah namanya manusia. Kadang bisa senyum-senyum, tapi juga bisa menampakkan muka yang orang bilang muka apa? Masam. Ya, muka masam, ya. Bisa tertawa tapi bisa juga menangis, ya. Dalam pengalaman pelayanan saya, ada jemaat atau ada teman yang kadang-kadang konflik hubungan mereka rusak. Saya mencoba untuk mempertemukan, bukan baik malah, ya, tambah rusak. Ya, itulah yang membingungkan. Nah, itulah manusia, tapi itu juga Allah kita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur ini Daud ingin menyatakan kepada kita, kepada Tuhan, bahkan kepada apapun yang bisa mendengar firman Tuhan ini, tentang keunikan dan keunggulan manusia di mata Allah. Ya, sehingga ia berkata, apakah manusia? Ini sebenarnya kalau kita melihat sebelum pernyataan di ayat ini, Daud memperhatikan alam raya, memperhatikan bulan bintang, memperhatikan matahari, begitu dahsyat. Bapak Ibu yang sering terbang, lalu ketika sampai di ketinggian 33.000 kaki di atas awan-awan, melihat ke atas dan ke bawah sama saja, sama-sama biru, ya. Bagaimana perasaan kita? Begitu dahsyatnya. Dan kita merasakan ketidakberartian kita. Dan inilah dipahami dan disadari oleh pemazmur. Siapakah manusia? Tapi Tuhan telah menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang termulia. Ya, bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu tidak diciptakan secara tiba-tiba atau serta-merta, tetapi dimulai dari sebuah perancangan, ya. Kapan diciptakan, bagaimana harus diciptakan. Itulah sebabnya ada musyawarah ilahi, ya, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah implikasi atau konsekuensi daripada pemahaman tentang Tritunggal. Jadi walaupun Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, tetapi ketiganya Allah pribadi yang berbeda, ya. Beda dengan pemahaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dipahami secara onenes, ya.
Kalau onenes itu ya satu pribadi, tetapi tiga fungsi. Tetapi kalau Tritunggal, maka implikasinya ialah bahwa walaupun mereka adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi mereka juga Allah berbeda. Sehingga ketika Yesus berkata, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah sebabnya yang mati di kayu salib adalah Yesus, tetapi Bapa tetap dalam eksistensinya di sorga. Ya, jadi Bapa bukan Yesus, sehingga ketika Yesus mati, Bapa tidak serta-merta mati. Ya, itulah hal yang logis yang dijelaskan dalam Tritunggal. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi tentang keunggulan manusia daripada ciptaan lain. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Allah yang mulia. Bahkan dikatakan manusia itu adalah gambar Allah. Karena itu Tritunggal dalam musyawarahnya berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu, apa arti manusia sebagai gambar Allah atau yang disebut dengan imago Dei? Saya akan merangkumkan dalam perenungan kita beberapa poin pada hari ini. Yang pertama adalah apa arti manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Bahwa manusia ini kita nyatakan secara umum, ya, pengertian secara umum. Manusia sebagai gambar Allah memiliki kaitan erat dengan Allah. Jadi manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dengan Allah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa manusia sebagai gambar Allah menyatakan bahwa manusia adalah milik Allah. Tidak bisa terpisahkan dengan Allah, bahkan menjadi milik Allah. Dan yang ketiga, manusia sebagai gambar Allah menyatakan Allah. Apa maksud daripada ketiga pernyataan ini? Yang pertama, apa arti manusia memiliki kaitan erat dengan Allah? Bapak Ibu, seorang dosen atau pengajar biologi yang bernama Chandra Adi Prabowo, SPD MPD, ya, ini gelarnya. Dia adalah seorang dosen biologi. Dia memberikan pernyataan bahwa walaupun manusia bukan berasal dari kera, tetapi manusia setara dengan kera karena termasuk dalam kingdom animalia. Kingdom itu ya kerajaan atau serumpun yang sama. Jadi manusia itu kalau ditinjau dari sudut biologi, manusia itu serumpun dengan kera, simpanse, dan manusia hutan dan lain sebagainya. Itu sudut pandang biologis, ya. Selain itu juga manusia dan kera masuk dalam kelas mamalia hewan yang menyusu. Kalau monyet menyusu, manusia juga menyusu. Dia masukkan dalam kategori itu, ya. Dengan ordo primata, sehingga bisa diartikan bahwa manusia hampir mirip dengan kera. Tapi dia tidak melihat aspek lain yang dimiliki oleh manusia, yang membuat manusia memiliki hakikat sangat bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan tadi. Bahwa manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah yang memberikan perbedaan antara manusia dan jenis hewan tadi. Kalau kita melihat dalam tahap-tahapan penciptaan itu, bahwa segala sesuatu termasuk makhluk hidup dan monyet itu diciptakan dengan firman. Berfirmanlah Allah, maka semuanya itu jadi. Tetapi manusia tidaklah demikian. Alkitab berkata bahwa manusia dibentuk dari jari-jari Allah. Allah mengambil debu tanah liat, lalu kemudian ia membentuk sedemikian rupa. Ya. Sedemikian rupa. Jadi manusia itu dibentuk oleh tangan kemahakuasaan Allah. Ya, bukan dengan jadilah atau dengan firman, tetapi Allah sendiri bekerja membentuk manusia, membentuk arsitektur yang demikian rupa sehingga jadilah kita. Itu yang membedakan. Tetapi hal yang lebih membedakan yang lain ialah bahwa ada sesuatu dari diri Allah yang berasal dari diri Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu hembusan nafasnya. Ya.
Jadi manusia tidak hanya sekedar sesosok fisik yang terlihat bernafas, hidup, bergerak, berjalan, duduk, diam. Ya, monyet juga seperti itu ya, kalau hanya sekedar seperti itu. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berasal dari diri Allah, yaitu nefes, nafas, ya, atau ruh atau roh yang tidak ada pada kera atau pada monyet. Nah, inilah nafas Allah, inilah yang membuatnya menjadi makhluk yang punya rasio, punya spiritual, memiliki kesadaran yang membuat dia unik dan unggul dari segala makhluk ciptaan lain. Jadi ya, kalau monyet, saya lihat monyet memang mandi, tapi tidak pakai sabun. Ya, monyet itu dia kasih mandi anaknya juga ya, tapi dia celup-celup anaknya itu ya. Setelah itu ya sudah. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia punya kesadaran, manusia punya akal yang membuat dia unik. Sehingga kalau dunia ini mengalami perubahan sampai dengan hari ini, maka itu karena ada sesuatu yang dalam diri manusia yang bersumber dari Allah. Kreasi. Karena itu ya, ketika manusia meninggal, pengkhotbah berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniainya. Tapi kalau monyet mati, tidak ada kalimat seperti ini ya. Ya. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh monyet sama seperti manusia yang berasal dari diri Allah, yaitu nefes tadi atau roh tadi. Ya, mati begitu saja ya. Tapi manusia punya roh, dan ketika manusia meninggal, itu kembali kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, sekali lagi, manusia tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Walaupun ya teori belum tentu menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi teori Darwin itu bukan ilmu pengetahuan, walaupun banyak juga yang menganut teori seperti itu tentang peristiwa kejadian manusia. Tapi bukan ilmu pengetahuan. Jadi itu sebuah hipotesa yang nanti memunculkan gairah atau keinginan untuk bagaimana mengadakan eksplorasi tentang proses ya. Tetapi sekali lagi bahwa ya, sampai dengan hari ini tidak ada satu jenis spesies pun juga yang kemudian entah itu 1 tahun, 1 abad kemudian berubah menjadi jenis spesies lain. Jadi setiap jenis spesies itu akan berkembang menurut jenis spesies itu. Ya, monyet akan melahirkan monyet, manusia akan melahirkan manusia. Tidak pernah nanti pada satu saat manusia akan melahirkan malaikat ya. Jadi kalau kita mengacu kepada teori evolusi kan, itu ada sebuah progres ya, peningkatannya. Nah, kalau kemudian ada teologi yang lain, kalau manusia hidupnya tidak baik hari ini, dia kembali kepada makhluk yang lebih rendah lagi ya. Nah, tidaklah seperti itu yang dikatakan oleh malaikat. Jadi sekali lagi, bahwa arti manusia memiliki kaitan erat dengan Allah karena ada sesuatu yang ada pada diri manusia yang berasal dari Allah, yaitu nefes atau roh tadi. Jadi itulah sebabnya sekali lagi bahwa ada bagian Allah yang dimiliki oleh manusia yang pada akhirnya nanti itu juga akan kembali kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah, karena itu adalah milik Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, apa arti manusia sebagai milik Allah? Ini ada sebuah perkembangan atau sebuah progres atau sebuah peningkatan. Kalau tadi arti manusia sebagai gambar Allah, bahwa manusia memiliki kaitan erat dengan Allah atau tidak bisa terlepas dari Allah. Malah kita masuk pada hal yang lebih kuat lagi, kokoh lagi, yaitu bahwa manusia sebagai gambar Allah, Allah manusia sebagai milik Allah. Ketika Paulus berbicara tentang percabulan, ya, ini konteks yang lain, tetapi saya memahaminya bahwa ini adalah merupakan bagian dari penjelasan firman tentang bahwa manusia ini adalah milik Allah. Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita ini walaupun hal yang bersifat fisik, tetapi di dalamnya ada dian yang non fisik, yaitu roh tadi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mencoba untuk mungkin memperoleh sebuah informasi pengetahuan seberapa besar pengaruh antara roh tadi dengan fisik kita. Ya, apakah ketika fisik kita sudah lemah, maka roh itu bisa beranjak dari fisik kita, atau justru sebaliknya? Ya, belum ada penjelasan yang ilmiah dari kedokteran yang manapun juga. Sebuah pertanyaan bahwa kenapa manusia bisa mati? Pada tahap apa semua organ-organ dalam tubuh ini keadaannya seperti apa sehingga membuat roh itu tidak bisa lagi diam di dalamnya. Yang biasanya kesimpulan kita ialah bahwa ketika manusia mati, ya itu sudah waktunya kan, atau sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak ada sebuah penjelasan yang ilmiah sekuat apa fisik kita, organ-organ dalam tubuh ini yang membuat roh itu tetap diam di dalamnya. Bapak Ibu bisa pahami pemikiran saya? Artinya hubungan timbal balik antara roh yang tadi bisa meninggalkan tubuh fisik kita ini dengan fisik kita ini. Dan biasanya kan orang meninggal itu walaupun memang ada kasus-kasus tertentu tiba-tiba orang itu meninggal, ya. Tetapi orang meninggal itu ya tidak serta-merta meninggal. Ada sesuatu yang bermasalah di dalam fisik ini. Ya. Biasanya memang orang meninggal yang tadinya dipikir sehat tiba-tiba meninggal, tapi analisa dokter, oh itu jantung, ya. Jadi jantungnya yang bermasalah, ya. Sehingga, nah pertanyaannya secara spesifik lagi, dalam keadaan yang seperti apa jantung manusia itu sehingga berdampak pada beranjaknya roh lepas dari tubuh? Saya mencoba untuk berpikir itu, ya. Tapi saya tidak memperoleh jawaban apapun. Apakah karena kekuatan atau kesempurnaan atau kesehatan organ-organ tubuh ini sehingga roh itu tetap berada di dalam raga ini? Nah, kan secara teori bahwa ya ketika manusia meninggal itu ya tubuh fisik ini ya sudah rusak, sudah parah, sakitnya ya tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, itulah sebabnya saya mencoba untuk hubungan timbal balik antara roh dan raga ini. Ya, saya tidak tahu sudah ada jawaban dari penjelasan-penjelasan ilmiah dari dokter dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin coba cari tahu itu. Ya, seberapa parah organ-organ manusia yang membuat roh itu akhirnya beranjak dari raga ini. Ya, ya, memang itu salah satu misteri. Ya, saya tidak tahu apakah 10 tahun, 1 abad ke depan manusia sudah sampai pada tahap memahami, mengerti itu oleh penelitian ilmu pengetahuan dalam kedokteran. Nggak bisa. Ya, Pak Eko bilang tidak bisa ya. Pak Eko sudah pesimis ya. Ya. Masalah. Ya, tapi itulah keunikan yang tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia. Tapi kesimpulan kita bahwa manusia itu sekali lagi adalah milik Allah. Selain daripada yang pertama tadi, karena di dalam diri manusia ada nefes tadi, ada roh tadi yang Allah bagian dari diri Allah, yang membuat manusia hidup. Hidup dalam arti tidak hanya sekedar bernafas, berjalan, berlari-lari, bicara dan lain-lain sebagainya, tetapi memiliki aspek-aspek nanti kita akan lihat pada perkembangan berikutnya, yaitu nilai moralitas, intelijensia, sosial dan lain-lain sebagainya yang tidak ada pada makhluk lain. Ya, roh tidak ada roh yang dimiliki oleh manusia dalam arti bahwa pikiran, perasaan dan kehendak itu tidak ada pada kera. Ya, itu yang hanya dimiliki oleh manusia. Ya, ketika manusia hidup, manusia memiliki itu. Kalau itu lumpuh atau tidak berfungsi, maka manusia itu bermasalah. Ketika Bapak Ibu kadang-kadang lewat lalu ada lihat orang pakaiannya compang-camping, tidak tahu tidak mandi berapa
berapa bulan, berapa tahun itu, ya. Nah, pasti beda dengan kita. Itu salah satu aspek yang ada pada manusianya itu sudah tidak berfungsi lagi. Ya. Nah, itu yang ada pada diri manusia tetapi tidak berfungsi secara maksimal. Jadi manusia punya pikiran, perasaan yang membuat dia berbeda atau unggul daripada makhluk lain, itulah yang ada pada manusia. Jadi yang namanya manusia itu tidak hanya sesosok fisik yang kita bisa lihat, rupanya masih manusia, tapi ketika rohnya tidak ada, itu bukan lagi manusia, tapi disebut sebagai jenazah. Ya, jenazah itu sudah tidak punya pikiran, perasaan dan kehendak lagi. Ya. Nah, kelihatannya masih fisiknya kelihatan, tetapi yang non fisik yang tidak kelihatan yang ada dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan, yang dari tanah kembali kepada tanah. Itu yang dikatakan oleh Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi, ya. Jadi sekali lagi, mari kita menyadari implikasinya apa? Bahwa ya pada orang itu ada bagian dari Allah. Kalau kita menyakiti orang itu, kita juga menyakiti Pencipta. Kalau kita disakiti, orang lain juga harus sadar bahwa pada diri saya ada bagian daripada Pencipta. Ya. Karena itu kita adalah milik Allah. Ini kita masih berbicara secara umum. Ya, kita belum berbicara mengenai manusia yang sudah ditebus karena dosa. Ya, mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan berbicara tentang manusia yang berdosa. Ya. Tapi ini kita berbicara tentang esensi manusia ketika diciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Manusia adalah milik Allah. Itulah sebabnya manusia tidak mungkin dipisahkan dengan Allah, karena manusia adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, apa arti manusia sebagai gambar Allah yang menyatakan Allah? Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ya memang proses bahasa untuk kita memahami satu kata dan dua kata, kita perlu penelusuran etimologi atau bahasa namanya. Kalau ada sesuatu istilah yang dari Jawa, kita harus belajar bahasa Jawa. Maksud orang Jawa dengan ungkapan itu apa sih? Ya. Jadi kata gambar Allah itu yang diterjemahkan dalam gambar Allah, ya sebenarnya adalah bahasa Ibrani. Itulah sebabnya kita mencoba apa sih yang digunakan oleh orang Ibrani, ya. Jadi ada namanya sel, ya, yang diterjemahkan dengan gambar, kan, gambar dan rupa Allah. Sedangkan rupa itu demut. Nah, seorang yang bernama Anthony Hoekema menjelaskan bahwa kata selma atau gambar diturunkan dari akar kata yang berarti mengukir atau memotong, di mana kata ini dipakai untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu ukiran bentuk sesuatu fisik, sedangkan kata demut berarti menyerupai. Jadi biasanya ada tukang pahat atau tukang patung, ya, dia mencoba untuk berimajinasi membentuk sebuah karya dalam bentuk patung. Wah, ini mau wajahnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu kalau pergi di Bali, Bapak Ibu akan menemukan banyak, hampir di setiap pojok itu ada gambar-gambar, ya. Bukan gambar, patung-patung yang menyerupai apapun, ya, entah seram dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi itu menyerupai, mirip. Nah, manusia diciptakan menyerupai, ya. Jadi kedua kata tadi ini menyatakan bahwa manusia mewakili atau mempresentasikan Allah dan menyerupai dia dalam hal-hal tertentu, ya, menyerupai dia dalam hal-hal tertentu. Mari kita melihat hal-hal apa saja itu. Yang pertama, Mazmur 25 ayat 8 berkata, Tuhan itu baik dan benar. Ini menyatakan sifat, ya. Ada nilai moral, ada bicara tentang kebenaran, kebaikan. Ya, nanti rinciannya secara
secara lebih detail lagi ada yang namanya etika tentang hal baik atau buruk. Itu dimulai dari hal yang dasar, yaitu moralitas. Kalau kita punya moralitas, sekali lagi itu adalah bagian daripada diri Allah yang dititipkan kepada manusia, sehingga ketika manusia hidup memiliki nilai moral tentang hal yang baik, tentang hal yang benar. Itulah sebabnya kalau orang jahat itu disebut tidak punya moral. Ya. Entah itu dalam kasus kejahatan apapun, tidak punya moral. Jadi moral yang membuat manusia menjadi citra Allah, merepresentasikan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, karena manusia punya moral. Kalau hewan tidak punya moral, ya. Orang berkata hewan itu hanya punya apa? Insting. Sehingga manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Tapi hari-hari ini manusia sudah kacau. Yang tidak pantas dia buat pantas, yang tidak benar dia buat benar, yang benar dia buat tidak benar. Ini kacau balau. Ya. Seharusnya manusia memiliki filter, punya pertimbangan-pertimbangan, memiliki ketajaman dalam memahami sesuatu. Ini baik atau tidak baik, ini salah atau tidak salah, ini pantas atau tidak pantas. Amin, Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia merepresentasikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan melihat ke depan Kristus mengembalikan ini setelah rusak karena dosa. Karena itu ya, kita seharusnya tidak hidup dengan sembarangan, tidak berpikir sembarangan, tidak berucap sembarangan, tidak berkelakuan sembarangan. Karena ada Allah, karena ada moralitas yang dalam diri kita, yang merupakan milik Allah yang Ia titipkan kepada kita, sehingga kita membawa kehidupan ini, memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Moralitas itulah yang merepresentasikan Allah dalam diri manusia. Sehingga kalau berkata Tuhan itu baik dan benar, seharusnya manusia itu juga baik dan benar. Amin. Mari kita pahami dan kita camkan ini. Kita adalah gambar Allah, debut Allah, imago Dei. Ya, makanya kalau anak salah jangan bilang anak Di dalam diri anak itu ada gambar Allah yang perlu kita bantu dia supaya dia bisa maksimalkan gambar Allah itu dan dia berperilaku sebagaimana Allah berperilaku. Amin, Bapak Ibu. Menampilkan kehidupan yang baik dan benar, ada moralitas di dalamnya, sifat moralitas. Yang kedua, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, akal budi, kecerdasan. Pengetahuan itu milik Allah yang tidak ada pada kera. Tetapi kecerdasan itu potensi ada di akal dan otak yang harus diasah, yang harus dilatih. Karena itu anak manusia itu ketika dari kecil, dia dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia dilatih kecerdasannya sehingga kecerdasannya maksimal. Sehingga dia punya kreasi, dan kecerdasan itu akan berdampak dalam kehidupan, membuat hidup lebih hidup. Ya. Amin. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kita sekolah itu ya tidak hanya untuk pintar lalu cari kerja, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga pada akhirnya nanti kita mewakili Allah untuk kreasi di tengah-tengah dunia dan kehidupan ini. Ya. Jadi banyak ide, banyak gagasan yang punya manfaat bagi kehidupan. Jadi ya, mari kita memahami ini ya. Dulu di kampung saya pada waktu masih kecil,
Orang berpikir ya sekolah untuk apa, apalagi perempuan. Ya toh ujung-ujungnya juga pada akhirnya ke dapur. Udah, sekolah itu merupakan rasa ucapan dan respon kita terhadap Allah yang telah memberikan potensi dalam diri kita, dan salah satunya adalah intelektual atau intelijensia supaya maksimal dan kita berdampak dalam kehidupan. Mengapa? Ya Tuhan tidak lagi berkarya seperti yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 itu. Tetapi Tuhan berkarya melalui manusia. Jadi manusia hidup itu tidak sembarang hidup, tidak tiba-tiba hidup, tetapi manusia hidup atas rencana, konsep, dan tujuan Allah. Jadi kita hidup menurut tujuan Allah, bukan menurut tujuan kita. Karena itu sebelum kita bereksistensi atau ada di muka bumi ini, Allah sudah memikirkan Pak Agus itu nanti tujuannya untuk apa? Ya. Melkior Hadi itu ada di dunia tujuannya untuk apa? Kita masing-masing Allah sudah tentukan dengan tujuan. Jadi kita hadir bukan kebetulan, tapi Allah kita hadir dengan tujuan Allah. Dan mari kita menemukan tujuan Allah dalam hidup kita, dan kita mengerjakannya secara maksimal, sehingga pada akhirnya ketika kita pulang, itu juga kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi hari-hari ini manusia hidup tidak lagi mengingat tujuan Allah. Dia menggantikan tujuan Allah dengan tujuan pribadinya, mencari kesenangan, hidup hedonisme, dan lain-lain sebagainya. Ketika dia pulang, dia akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ya, jadi dengan intelijensia manusia bisa berkarya, kreasi, karena kita adalah gambar Allah. Nah, dua lagi kita akan menghabiskan ini. Yang ketiga, Mazmur 63 berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Manusia sebagai gambar Allah, di dalam diri manusia memiliki potensi spiritual, yaitu roh yang bisa connect, berhubungan dengan Allah. Kesadaran tentang yang ilahi. Secara umum setiap manusia punya kesadaran tentang yang ilahi. Cuma caranya yang salah. Ya, kesadaran yang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita, bahwa kita harus kembali membangun relasi dengan Allah, yaitu melalui Alkitab. Alkitab menunjukkan kita kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Manusia membangun spiritual hubungan dengan Allah melalui agama, melalui ritual-ritual dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita diajar oleh Alkitab bahwa membangun relasi dengan Allah hanya melalui Kristus. Karena Kristus adalah Allah. Itulah sebabnya dia katakan kepada Filipus, Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Jadi kalau agama-agama kuno, agama-agama suku, ya mereka melihat Allah, meresponi Allah melalui gunung, melalui pohon-pohon. Itulah sebabnya mereka membawa sesajen ke sana. Dipikirnya bahwa ya itu mempersembahkan sesuatu kepada yang ilahi. Ya. Padahal itu tidak menyelesaikan dosa mereka. Karena itu, sekali lagi, bahwa bagi setiap kita yang telah mengalami penebusan darah Kristus, hubungan relasi kita telah dipulihkan dengan Allah. Itulah sebabnya kalau kita tidak ke gereja berbulan-bulan, berminggu-minggu, pasti kita merasa diri kita bermasalah. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kalau kita tidak memuji Tuhan, pasti ada sesuatu yang aneh dalam diri kita. Tapi kalau ada seorang Kristen yang merasa fine-fine saja, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak mendengarkan pujian kepada Allah, tidak lagi ke gereja, tidak lagi melayani, ini sudah dead. Ya. Mati secara rohani. Mengapa? Karena di dalam diri kita nilai spiritual itu telah dipulihkan di dalam Kristus, sehingga kita
memiliki kerinduan yang terus menerus seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tidak ada berair. Bapak Ibu pernah mengalami perasaan seperti ini? Mengapa? Karena kita telah memiliki pemulihan relasi dengan Tuhan. Jadi ada nilai spiritual dalam diri kita yang menggambarkan kita sebagai gambar Allah. Yang terakhir, Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi? Nilai apa di dalamnya? Dalam diri manusia ada nilai sosial. Ya. Kita ingin bersekutu. Tuhan saja mendatangi manusia. Ya. Bahkan Ayub berkata, engkau datangi kapan? Setiap pagi. Ya. Nah, ini kita tidak artikan secara literally, tapi dalam arti bahwa kerinduan Allah ingin terus berrelasi dengan manusia. Allah saja pencipta mau berrelasi dengan kita manusia, apatah lagi kita. Nah, itulah sebabnya saya juga heran peneliti-peneliti yang hidup meneliti sendiri, hidup bertahun-tahun, ada 6 bulan, ada 1 tahun di Atlantik Utara, tidak ada orang di sana. Mereka bisa tenang-tenang saja ya. Tapi coba kita nggak ketemu orang 1 hari saja pusing ya. Ya. Tapi kalau ketemu juga pusing. Itu yang saya bilang tadi, itu aneh kan. Ya. Tapi paling tidak ya bahwa dalam diri kita ada potensi sosial yang membuat kita haus, rindu, ingin untuk bergaul satu dengan yang lain. Intan punya teman? Nah, kalau nggak ketemu, ya rasa lain kan? Nah, mengapa? Karena ada potensi sosial. Ya. Ini adalah merupakan gambar Allah dalam diri kita. Karena itu mari kita pahami ini. Mari kita bangun ini, kembangkan ini. Baik relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Bukankah itu memberi manfaat buat kita? Kalau hidup kita baik dengan orang lain, hidup kita baik dengan Tuhan, enak kan? Ya, tapi kalau sebaliknya, ya pusing. Itulah sebabnya, ya sekali lagi, kita adalah gambar Allah. Tuhan memberikan kemampuan potensi untuk kita menata kehidupan ini, sehingga hidup ini membawa kemaslahatan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Karena kita punya kuasa, kita punya potensi, sebab ada bagian Allah yang ada dalam diri kita yang membuat kita menjadi gambar Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, kursi ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah belajar tentang kami manusia. Manusia yang merupakan puncak ciptaan-Mu. Manusia adalah gambar Allah yang memiliki potensi yang luar biasa, yang kadang-kadang kami tidak menyadari itu. Karena itu sadarkan kami Tuhan, untuk kami memahami dan mengerti dan kami menjalani hidup ini, bahwa kami adalah milik-Mu. Bahkan Roh-Mu ada dalam diri kami. Tuhan tolong supaya kami bisa hidup maksimal dalam segala hal, sebagaimana tujuan Allah menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami dapat merepresentasikan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadikan bagi orang lain. Sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kami mengingat akan pengorbanan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, teguhkan dan berkati kami. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Bukan dengan barang fana, aku telah mati. Saya mengundang PPJ bersama saya untuk melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami meninggal dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu selama dan tinggalkan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berakhir lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, dengarkanlah pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi saya ingin memberikan penegasan bagi setiap kita, walaupun melalui perjamuan kudus ini ada implikasi bahwa kita disembuhkan dari sakit, tapi perjamuan kudus ini bukanlah sesuatu yang harus kita kultuskan. Ketika kita makan dan minum, iman kita tertuju kepada pengorbanan Kristus.
Ia yang telah menebus kita dari dosa kita. Darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan untuk menggantikan kita. Lalu ia memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang menyukakan hati Allah. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita supaya kita hidup hanya bagi Tuhan. Kalau kita hidup, kalau dalam pengalaman kita telah hidup menyakiti hati Allah, mengecewakan Tuhan, minta ampun kepadanya. Biarlah Dia memulihkan hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang lemah juga secara tubuh, secara fisik, ada sakit, berdoa supaya melalui momentum ini Tuhan melawan dan menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan kita, baik dari dosa maupun juga dari penyakit jasmani. Bapa di surga, inilah kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami kembali kami mengingat akan penderitaan dan kematian di atas kayu salib untuk menggantikan kami, dan agar Engkau menebus kami dari dosa, mematikan kehidupan kami yang lama dan memberikan kehidupan yang baru, hidup bagi Allah, hidup mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan tolong kami. Dan melalui perjamuan kudus hari ini kami diteguhkan dan kami hidup dalam kemenangan. Bagi setiap kami juga yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik, kami percaya bahwa kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan kami, apapun penyakit kami. Karena itu Tuhan, kami menyatakan iman kami kepada-Mu. Sembuhkanlah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita nyatakan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia baik. Haleluya, 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 haleluya.
percaya Tuhan bahwa hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Engkau lah yang memiliki keagungan, kemuliaan dan kekal sampai kekal. Dan terima kasih Engkau memperkenalkan diri kepada kami. Oleh Roh Kudus kami dituntun untuk beriman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami dapat memperingati penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib yang merupakan sejarah baru bagi awal kehidupan kami. Kehidupan dipulihkan bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus hari ini Engkau telah menyembuhkan kami, baik penyakit rohani maupun penyakit fisik, apapun bentuknya. Kami percaya dalam nama Yesus ada pemulihan dan kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan, terbuka kuatkan iman kami, sehingga kami terus melangkah dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dari segala abad kita menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman kasku. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Erika untuk menjalankan tentang persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna, terima kasih untuk segala pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dialah sebagai wujud kesetiaan kami kepada Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka persembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Tuhan Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam buku Kemenangan Iman, dalam Dikau berlindung. Cari
menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini, membuat kami bersuka cita dan bergembira. Dan kiranya ini menjadi kekuatan baru bagi kami ketika kami melangkah keluar di tempat ini. Firman-Mu, puji-pujian menyertai kami, sehingga hidup kami dipenuhi sukacita karena Roh Allah ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, hamba-hamba-Mu yang bersaksi. Kiranya Tuhan Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu, karena kami percaya bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu, dan Tuhan sudah menjanjikan upah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, bahkan juga untuk semua jemaat yang sudah hadir. Kiranya berkat yang sama telah menjadi bagian kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Eko, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan juga kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Asyu, di mana anak kami Michael, Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi. Berkati Michael dengan pekerjaan, kesehatan, masa depan. Demikian pun juga untuk Pak Yosef, Ibu Nini, berkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka menikmati hari-hari yang mereka lalui dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, hamba juga berdoa buat pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin hari bertambah-tambah, dan biarlah kami menghidupi firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, karena hanya dengan menghidupi firman-Mu maka hidup kami menjadi kesukaan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati supaya ada ketersediaan makan, minum, bahkan keuangan yang cukup untuk dapat menolong kami melewati hari-hari selagi kami hidup dan sambil kami melayani Tuhan sesama. Dan biarlah kami dapat produktif dalam menjalani hidup ini, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah dalam menempatkan kami di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada dapat tercapai. Tuhan, terima kasih juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami mohon Engkau hibur teguhkan mereka. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan. Pakai makan, minum, bahkan juga obat penawar yang masuk ke dalam tubuh mereka untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menjadi kesembuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, tolong supaya mereka bertemu dengan pekerjaan yang sesuai, yang merupakan pemberian Tuhan, dan melaluinya mereka dapat mengembangkan potensi sumber daya, dan juga mereka memperoleh berkat rezeki di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil selesai tepat pada waktunya, dan mereka membangun karir untuk masa depan mereka. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus. Mari Tuhan, Engkau tolong berikan jalan keluar terhadap masalah apapun, supaya mereka boleh melihat tangan kemahkuasaan Tuhan. Mereka diteguhkan dan dikuatkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa di surga, berdoa buat masa depan daripada kebersamaan kami selaku jemaat Marturia. Tuhan, tolong kami, biarlah kami semakin giat di dalam Tuhan, giat dalam beribadah, giat dalam melayani. Bahkan Tuhan juga tambahkan jumlah bilangan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayanan di tempat ini, untuk tempat ibadah. Kami mengucap syukur untuk partisipasi jemaat-Mu di mana bahu-membahu dengan memberi janji iman. Tuhan, tolong memberkati supaya kami dapat menepati janji ini dan terkumpul sejumlah dana untuk dapat mencukupi kebutuhan tempat ibadah kami. Kami juga membutuhkan 2 atau 1 AC untuk dapat menolong kami dalam ruangan ini, sehingga kami bisa menikmati suasana dalam ibadah. Dan dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk
gereja Kema Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua wilayah, badan pengurus daerah, ketua daerah, gembala, jemaat lokal di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah Tuhan Engkau menolong supaya para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan bersatu hati untuk dapat menyatakan kasih Kristus kepada Indonesia ini, supaya Indonesia dapat dimenangkan baik kerajaan Allah, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan juga Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden yang masih menjalankan sisa masa jabatannya sampai dengan beberapa bulan ke depan ada pergantian. Kiranya Tuhan dalam proses peralihan kepemimpinan ini, biarlah Tuhan terus berkarya sehingga bangsa kami tetap aman dan kami sebagai warga gereja tetap memiliki kesempatan untuk beribadah dan menyampaikan Injil Kristus. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI Polri, demikian pun juga untuk jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati Jabodetabek, berkati Bekasi secara khusus di mana kami hidup di dalamnya. Tuhan Engkau berkati juga ke depan akan ada pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau turun campur tangan sehingga yang terpilih adalah mereka yang memperoleh amanat petunjuk dari Tuhan dan dapat memimpin daerah ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi tanda cinta kasih kami kepadamu, tanda ucapan syukur, ketaatan dan kesetiaan kami kepada firman-Mu, bahkan juga tanda kedewasaan kami dalam hal bertanggung jawab untuk pelayanan di tempat ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, dan kami percaya apa yang kami kerjakan, kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Bapa di surga, banyak hal yang menjadi permintaan kami, kebutuhan kami, tapi tak tersebut melalui doa ini. Saya mohon kiranya Roh Kudus menolong kami menyampaikan kepada Bapa di surga segala pergumulan kami yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Jalanilah kehidupan setiap hari bersama dengan Tuhan. Apa yang kita telah dengar pada hari ini, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita, baik kita yang ada di Bekasi, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Hari ini bahkan sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Maranatha, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah lain di waktu mendatang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.